Ada bagian dari hidup kita yang tidak pernah bersuara, tapi hal itu selalu terasa. Di antara jam sunyi, ada ketakutan kecil tentang sebuah masa depan yang sengaja kita simpan rapat. Karena mengucapkannya saja kadang sudah cukup untuk bikin dada kita sesak, bahkan berat. Dan selamat malam, selamat pagi, selamat siang, apapun waktunya kalian mendengarkan. Coba kamu buka satu persatu, bukan untuk menakut-takuti atau untuk membuat kalian lebih ragu untuk masa depan, tapi untuk kamu memahami bahwa hal yang kita takutkan tidak semenakutkan itu ketika terjadi. Yang mungkin ada sebuah kekuatan yang kamu rasa nambah ketika sebuah kejadian itu terjadi. Makanya ada istilah ketakutan yang kalian pikirkan tuh gak semenakutkan itu jika terjadi. Ketakutan kecil yang kita sembunyikan dari dunia. Karena mungkin beberapa rasa takut memang hanya berani hidup di dalam diri kita sendiri. Di dalam kepala kamu sendiri, di dalam pikiran kamu sendiri. Dan kalau kamu mau jujur, ketakutan terbesar mungkin sering terjadi tentang sebuah masa depan. Sebuah masa depan kamu sendiri dan kemungkinan-kemungkinan lain yang kamu rasa gak siap. Dan mungkin sebelum rasa-rasa itu menumpuk di dalam pikiran kamu, dan mungkin sering menumpuk itu di malam hari ya, ketika kamu mau tidur, ataupun ketika kamu lagi sendiri, bengong sendiri dan pemikiran tentang masa depan yang kamu takuti itu hadir. Mungkin aku akan sedikit membedah gitu apa yang kamu rasakan, dan semoga ini bisa mewakili ungkapan rasa kamu tentang sebuah masa depan dan tidak bisa menjadi lebih besar lagi tumpukannya gitu. Coba kita lihat satu hal dulu sebelum hal-hal lain menumpuk itu. Kita fokus di satu persatu. Takut kekali masa depan tuh ya enggak mesti harus disalahkan. Justru ketika kamu merasakan hal itu, kamu lebih satu langkah dibanding orang lain. Kamu sudah memikirkan masa yang belum kamu datangi ataupun belum kamu injak, dan kamu sudah memikirkannya. Bagaimana kesiapan kamu, bagaimana hal buruk terjadi di masa depan, dan itu langkah baik kalau kita mengambil hal positif dari bagaimana kita khawatir tentang masa depan. Tapi terkadang masa depan yang kita takutkan tuh terjadi, tapi tidak semenakutkan ketika kita pikirkan, ketika kamu pikirkan. Jadi satu hal yang sering kamu rasakan tentang masa depan yaitu takut gagal sebelum mencoba. Seringkali kita belum memulai apapun. Seringkali kamu masih dalam pikiran, tapi ya sudah membuat skenario terburuk. Tapi ya hal itu juga tidak masalah ketika kita memikirkan hal terburuk di masa depan. Itu berarti kita sudah tahu kemampuan diri kita. Kamu sudah tahu dengan kemampuan diri kamu. Makanya ketika masa depan lebih besar dari kekuatan kamu mungkin akan menyiapkan hal terburuk. Tapi di satu sisi kamu juga mempersiapkan diri kamu sendiri. Makanya itu menjadi hal baik. Ketika masa depan, kalau kita nilaikan ya, kalau masa depan misalkan 10 nih,
dan nilai kamu 5, berarti hal terburuk tuh ya kamu tertinggal 5 poin nih. Maka dari itu kamu mulai mengupgrade diri untuk bisa menyampai nilai 10 itu gitu. Itu menjadi hal baik ketika kamu menyiapkan masa depan ataupun khawatir kalau mitigasinya seperti itu, menanggulanginya seperti itu, bukan sebaliknya. Ketika kamu ragu tentang masa depan, tapi ya malah melakukan hal-hal yang menambah keraguan itu, menjadi malas ataupun hal lainnya. So ya, kamu itu yang meski harusnya lebih diperhatikan dan dikhawatirkan lagi. Dan lucunya ketakutan itu muncul karena kelemahan kamu yang belum kamu sadari, kelemahan kamu yang insecure tentang masa depan yang belum tentu bisa kamu gapai, dan lemah ketika menghadapi pikiran yang belum tentu itu akan terjadi di masa depan. Bahkan lemah di sini juga karena mungkin kamu terlalu jauh untuk masa depan. Oke lah, untuk kita memikirkan setahun 2 tahun ke depan, karena mungkin itu nggak akan kerasa ya dari segi waktu. Tapi walaupun kita memikirkan 10 tahun 20 tahun ya, itu mungkin terlalu jauh. Cukup 1 tahun aja gitu cukup. Dan sialnya kalaupun kita lemah tapi malah gak sadar, itu justru hal yang mesti dikhawatirkan sih. Berbeda kalau kamu sadar kamu itu lemah dan masa depan mungkin mengalahkan kamu, ya kamu akan mengupgrade diri. Dengan mengupgrade diri, so pasti ya kamu akan terus mengejar, mengikis kekhawatiran sedikit demi sedikit. Tapi mesti harus digarisbawahi ya. Terkadang ketika sudah menanggulangi ketakutan kita untuk memulai nih, kita katakanlah kita udah bisa memulai, mencoba meskipun gagal ya, tapi ada ketakutan lain yang menyertai kita tentang masa depan, yaitu mungkin takut ketertinggalan dari teman sebaya, dari sekeliling kita, yang bahkan itu mungkin gak perlu kamu jadikan tolak ukur. Kamu ya kamu gitu, orang lain ya orang lain. Tapi kekhawatiran selanjutnya ini ya membuat kamu ragu akan masa depan. Masa depan yang tertinggal oleh teman sebaya, teman kita S1, S2, kita lulusan SMA misalkan, ataupun penghasilan teman kita udah gitu. Kita hanya sebatas cukup untuk 1 bulan 2 bulan mungkin untuk gaji ya. Itu yang menambah kekhawatiran kita tentang masa depan. Makanya mungkin kamu juga udah tahu sih solusi untuk hal ini. Ketika kita khawatir tentang masa depan karena takut tertinggal oleh teman-teman sekeliling kita, ya udah fokus ke diri sendiri aja. Balik lagi, apa yang menjadikan kita lemah, apa yang menjadikan kamu lemah, dan itu kamu perbaiki tanpa tolak ukurnya orang lain ataupun teman sebaya. Dan ketika kita udah fokus sama diri sendiri, meskipun aku pribadi ya, ketika kita terlalu fokus dengan diri sendiri, terkadang kesepian juga malah menyakitkan sih kalau belum terbiasa. Tapi kita fokus untuk diri sendiri itu ya bukan mengabaikan semuanya ya, tapi ya yang tadi, maksudnya fokus tuh ya udah, tolak ukurnya jangan di orang lain, perlu lihat kiri kanan. Perkembangan kamu ya perkembangan kamu gitu, sekecil apapun perkembangan kamu, gak harus diukur dari orang lain. Tapi ada satu hal yang kita jarang sadari, 2 mungkin ya sama yang tadi, kamu belum paham kelemahan kamu, dan satu lagi hal yang belum
kamu sadari ketika kita mengkhawatirkan kita tertinggal oleh teman kita sendiri tanpa kita sadari, kamu diam-diam membandingkan diri tanpa henti. Dan ini mungkin menjadikan hal yang sangat berbahaya gitu. Bahkan saat kita bilang, aku gak iri kok. Bahkan saat kamu bilang, aku gak terpengaruh orang lain kok. Entah itu sekelilingku yang umurnya yang sama gitu, udah nikah misalkan, aku aman kok. Padahal kepala kita tetap menghitung gitu, usia kamu udah segini, rata-rata udah nikah nih, pencapaiannya udah segini, dan itu kamu tidak akan berhenti membandingkan itu. Ya, kamu fokus terhadap sekeliling kamu, terlalu fokus, nggak fokus ke diri sendiri. Dan perbandingan itu akhirnya membawa kamu ke rasa takut berikutnya. Takut yang menyebabkan masa depan kamu jadi ragu. Takut yang menyebabkan ya kamu belum percaya diri menghadapi masa depan. Rasa takut berikutnya adalah takut membuat keputusan besar. Pertama tadi, kamu takut untuk memulai. Ketika udah melewati itu, kamu mulai merasa takut ketertinggalan dengan teman. Dan parahnya lagi, kamu menginjak ketakutan dalam membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Padahal itu aku yakin tidak apple to apple gitu. Kita berangkat dengan orang lain ya di titik yang berbeda. Dan datang kekhawatiran selanjutnya, kita menjadi lebih ragu untuk mengambil keputusan besar. Padahal mungkin keputusan besar yang kamu harus putuskan itu menjadi titik balik ataupun keputusan yang riskan gitu, yang mesti diambil karena ketakutan sebelumnya udah menghambat kamu. Keputusan besar akan menjadi ketakutan kamu selanjutnya, karena setiap pilihan rasanya seperti bisa mengubah seluruh jalan hidup. Yang meskipun ketika kamu mengambil keputusan itu kayak seperti kecil, hanya ini, tapi terkadang keputusan kecil itu yang mengubah jalan hidup kamu. Tapi yang paling melelahkan ya bukan keputusan itu, bukan ketika kita memilih A untuk tidak memilih B, ataupun memilih B untuk tidak memilih A, tapi ada yang lebih dalam dari itu. Ada sesuatu yang ada di keputusan besar itu, yaitu takut mengecewakan diri sendiri. Dan ini yang mungkin melelahkan bagi badan kita, bagi diri kita, bagi diri kamu mungkin yang tiap hari ngerasa, kok aku merasa capek bahkan ketika nggak kemana-mana gitu, nggak melakukan kegiatan apapun. Ya mungkin karena ketakutan sebelumnya gitu terjadi yang menyebabkan mengecewakan diri itu hinggap di diri kamu. Ini ketakutan yang tidak bisa kamu ucapkan. Kamu takut tidak bisa menjadi versi diri kamu sendiri, atau bahkan takut mengecewakan orang lain, atau mungkin orang tua kita yang istilahnya sudah meluangkan waktu memberi finansial ataupun ya hal-hal yang menunjang karir kita ataupun keinginan kita, tapi di satu sisi kamu takut mengecewakan orang tua kamu gitu dengan kamu tidak mencapai hal tersebut. Dan pada akhirnya kamu takut mengecewakan diri. Padahal kita balik lagi ke sebelumnya, takut yang kita rasakan belum tentu masih menakutkan itu ketika terjadi. Dan pada akhirnya ketika ketakutan itu sudah menumpuk, ketika ketakutan itu sudah belum kita sadari, ketika sudah menumpuk bahkan ya, itu cukup berbahaya.
akan datang ketakutan selanjutnya yang aku rasa bahkan lebih bisa mengkhawatirkan masa depan lagi lebih-lebih menurut aku ya. Yaitu mungkin ketakutan bahwa kita tidak akan merasa cukup. Kita tidak akan merasa bahwa kita yang terbaik karena ya runtutan yang membuat kita overthinking tentang masa depan tuh kamu beban semua gitu. Kamu tumpuk semua dari yang tadi susah mengambil keputusan, susah memulai hal baru, takut mengecewakan orang lain ataupun takut keinginan kamu tidak tercapai padahal sudah dibantu orang tua atau bantu orang lain. Terus ketakutan kamu karena membandingkan diri kamu dengan orang lain, dan ketakutan kamu tentang keterketinggalan dengan teman sebaya. Dan ketika itu semua menumpuk, kamu akan merasa tidak cukup, takut bahwa dia tidak akan cukup. Tidak cukup pintar, tidak cukup cepat, dan tidak cukup kuat. Semua tidak cukup gitu. Karena ya ketakutan yang ditumpuk itu cukup berbahaya. Ketika kita tidak tahu bagaimana menanggulanginya, ya aku rasa itu akan menumpuk banyak. Padahal banyak ketakutan itu sebenarnya cuma bisikan lama yang bisa kita jinakkan kalau kita mau duduk sebentar dan benar-benar melihat diri sendiri. Dan ketakutan itu ya hanya bayang-bayang kamu saja. Dan bayang-bayang itu akan hilang ketika kamu berada di tempat yang terang. Di tempat yang terang, di tempat yang kamu akan bisa melihat diri kamu sendiri, bahkan di hatimu yang terdalam. Buat kamu yang mengkhawatirkan di dewasa, pasti dewasa tuh ya seperti ini mungkin ya. Dewasa tuh ya enggak seperti yang kita inginkan di masa kecil. Dulu kita cepat-cepat pengen dewasa, cepat-cepat pengen mandiri, jauh dari orang tua, dan pengen membuktikan bahwa bisa dengan diri sendiri. Tapi dewasa yang kita inginkan di masa kecil ternyata berbeda dengan dewasa yang kita rasakan sekarang. Iya, jangan apa ya, kecewa mungkin karena ya hidup memang seperti ini. Dan jadi pada akhirnya kita tetap harus mempersiapkan, kalaupun kita masih takut, apa yang kita takuti seperti yang aku sebutkan tadi, gimana menanggulanginya. Pada waktu ini coba kalian tarik nafas terlebih dahulu, nafas sebentar, dan bilangin ke diri sendiri bahwa aku belum terlambat, aku belum selesai, aku masih bergerak. Karena selama kamu bertahan, tidak ada yang benar-benar hilang. Selama kamu belum menyerah, tidak ada kata kalah. Mungkin sekian dulu podcast dari Ak Suara. Semoga kamu selalu bahagia.